Atau sepak bola kita emang dibutuhkan keterlibatan pemerintah? Mobil yang nggak ada dan sengaja diada-adakan. Halo Bor, kembali lagi di acara Riba, review berita bareng gue, si ahli riba. Nah, setelah seminggu terakhir ini ternyata banyak berita-berita yang menarik untuk kita review bersama-sama lagi nih, Bor. Ada dari PSSI, ada juga dari isu-isu yang sedang tren seperti mobil SMK. Yuk, kita langsung review beritanya. Berita pertama datang dari PSSI. Setelah sekian lama, akhirnya kemarin PSSI ngadain KLB, konferensi luar biasa. Yaitu agendanya buat memilih ketua, wakil ketua, dan anggota Exco. Setelah PSSI ini cukup stagnan selama beberapa tahun terakhir, ya gue rasa dengan adanya perubahan ini mungkin bisa menjadi ke arah lebih baik sepak bola kita. Nah Bor, dalam pemilihan KLB kemarin, terpilihlah Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, menggantikan Iwan Bule. Ini menjadi angin segar bagi sepak bola kita ya, karena beberapa periode terakhir lah, paling nggak seinget gue, diisi dengan latar belakang dari militer, polisian. Ya mungkin dengan sekarang Bapak Erick Thohir memimpin PSSI, latar belakang dia sebagai ex-presiden Inter Milan, gue rasa Erick Thohir ini bisa lah membawa sepak bola kita ke arah lebih baik. Nah, selain Erick Thohir, terpilih juga wakil ketua umum, yaitu Zainuddin Amali. Nah, dia ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu ada juga wakil ketua duanya, yaitu Ratu Tisa. Nah, kedua orang ini bakal membackup kinerja Pak Erick. Nah, menarik ya Bor, dari pemilihan KLB ini, pemimpin PSSI sekarang itu adalah menteri. Pertama, Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Kedua, wakilnya yaitu Bapak Zainuddin Amali, dia sebagai Menpora. Entah ada angin apa juga sih sebenarnya. Menteri tiba-tiba mau terjun langsung ngurusin sepak bola. Menterinya yang pengen punya banyak jabatan, atau sepak bola kita emang dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menjadi lebih baik. Kita udah tahu sendiri 10 tahun ini sepak bola kita minim prestasi banget. Fakta menariknya juga Bor, di pemilihan KLB kemarin penuh banget dengan drama-drama. Kayak ya calon wakil ketum PSSI yaitu Yunus Nusi tiba-tiba mengundurkan diri. Terus Ratu Tisa yang tiba-tiba menjadi wakil ketua umum 2. Padahal dalam voting Ratu Tisa ini menjadi wakil ketua umum 1. Dan wakil ketua umumnya satunya itu sekarang dijabat oleh Zainuddin Amali. Fakta menarik lainnya Bol, selama proses pemilihan KLB PSSI kemarin, nah ada drama baru yaitu terkait voters yang memilih wakil ketua umum. Jadi cerita awalnya itu wakil ketua umum yang dipilih Zainuddin Amali dan Yunus Nusi. Namun voters ini ngerasa kok ada yang janggal ya. ada banyak suara-suara yang hilang. Ya udah, akhirnya mereka sepakat kalau pemilihan wakil ketua umum harus dikocok ulang. Nah, akhirnya Bor,
mereka sepakat untuk melakukan vote ulang. Dan terpilihlah nih Yunus Nusi dan Ratu Tisa sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Tapi drama belum berakhir. Tiba-tiba Yunus Nusi mengundurkan diri dari hasil kesepakatan suara yang dipilih. Sampai akhirnya terpilihlah si Bapak Zainuddin Amali ini sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, menggantikan Yunus Nusi. Setelah terpilihnya Zainuddin Amali dan Ratu Tisa ini, otomatis PSSI memiliki 2 Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum 1 dan Wakil Ketua Umum 2. Secara logika, harusnya sih Ratu Tisa yang menjadi Wakil Ketua Umum 1. Dan Zainuddin Amali ini harusnya menjadi Wakil Ketua 2. Tapi entah gimana caranya, gue juga nggak ngerti prosesnya, atau ada aturan-aturan yang gue juga nggak tahu, Zainuddin Amali ini terpilih jadi Wakil Ketua 1 dan Ratu Tisa Wakil Ketua 2. Alasan yang gue dengar katanya sih karena dia Sudah lama berdedikasi di dunia sepak bola Indonesia. Apa harus patokannya dedikasi? Dan apa sih yang udah dikasih buat sepak bola Indonesia? Apakah prestasi sepak bola kita selama ini cukup banyak sampai harus dengan berapa lama untuk menentukan posisi wakil ketua itu? Nah, intinya sih gue berharap di bawah kepemimpinan pengurus PSSI yang baru ini, sepak bola kita tuh lebih berkembang, lebih berprestasi, jauh dari masalah, baik dari kasus match fixing, kerusuhan supporter, atau lain-lain lah. Kita rindu loh merayakan prestasi-prestasi Indonesia di internasional. Kita pengen juga nyanyiin Indonesia Raya di internasional. Ya, semoga dengan semangat baru ini gue harap PSSI bener-bener bisa berubah dan bertumbuh menjadi organisasi sepak bola Indonesia yang lebih profesional. Berita kedua kali ini datang dari dunia otomotif, yaitu terkait mobil SMK. Jadi mobil SMK ini hadir di Indonesia International Motor Show 2023. Nah, mobil ini digadang-gadang menjadi kebanggaan anak bangsa. Namun, setelah ditelusuri ternyata mobil ini Berasal dari Cina. baik pembuatannya, spare part-nya, terus onderdilnya, dan lain-lainnya katanya sih. Berasal dari Cina. Jadi ini mobil anak bangsa atau mobil Impor dari Cina. kita ingat sebelumnya tuh mobil SMK ini pernah dipromosikan juga oleh Presiden Jokowi waktu dia menjabat sebagai wali kota Solo. Namun seiring berjalannya waktu, mobil SMK ini mengalami pasang surut. Entah nggak ada sumber dayanya, atau nggak ada investasinya, atau emang bener-bener mobil ini mobil yang nggak ada dan sengaja diada-adakan. Padahal mobil SMK ini udah punya pabrik loh di Boyolali. Tapi kenapa sih masih harus impor-impor? Dari Cina. Apa karena murah jadi harus impor? Kalau emang bener ini mobil impor dari Cina, harusnya sih harganya bisa murah banget. Kayak mobil merek Cina sebelah yang saat ini sedang ramai. Namun mobil SMK ini terbilang kategorinya cukup menengah ke atas. Maybe mobil SMK ini berada di kisaran 530 juta ke atas. Wow, kalau dengan spesifikasi impor dari Cina, dengan harga segitu, gue sih bakal berpikir 2 kali untuk beli. Dan gue bakal memilih mobil-mobil yang udah jelas punya nama yang sudah cukup lama di dunia otomotif. Gue justru bertanya-tanya, apakah ini benar-benar niat kita memajukan industri otomotif dalam negeri tanpa ada dealer,
tanpa ada layanan purna jual. Gila. Ini mobil kalau rusak jadi betulinnya gimana? Mau ke bengkel bubut gitu? Udah gitu, Bor. Asal lu tahu, selain layanannya yang menjadi goib, logo SMK ini juga katanya nyontek dari produk Cina. Yaitu Ozon Auto. Waduh, apakah ini bener-bener karya Indonesia atau karya orang Cina dijual di Indonesia dengan logo dan nama brand yang baru? Ya kita sih berharap mobil SMK ini bener-bener bisa dikembangkan lah. Nggak usah impor, nggak usah ngambil dari negeri orang. Udah gitu kan kita jadi bisa menghasilkan devisa dalam negeri sendiri. Kalau emang proyek mobil SMK ini benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Kalau perlu, kita harus bisa ekspor juga. Tapi ingat, harganya yang masuk akal, biar bersaing dari brand-brand yang udah ada sekarang. Sekian Riba pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen ke teman-teman lo. Dan jangan lupa juga, kalau lo punya opini lain, bisa langsung komen di bawah.